Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita semua mengenal adanya hari baik dan hari buruk. Kalau kita sepanjang hari mengalami cobaan, penderitaan, dan rencana kita tidak berjalan dengan baik, kita seringkali mengatakan kita mengalami hari yang buruk. Sebaliknya, ketika matahari bersinar cerah, semua rencana berjalan dengan baik, kemudian kita bertemu orang-orang yang penuh kasih, dan kita terhindar dari berbagai macam bahaya, dan kita mengatakan hari ini kita mengalami hari yang mujur, hari yang baik. Tapi sebetulnya hanya manusia itu yang punya hari baik dan hari buruk. Makhluk ciptaan lain tidak punya itu istilah hari baik, hari buruk. Semua hari adalah baik. Semua hari adalah tantangan baru. Semua hari adalah kesempatan baru. Kenapa manusia mempunyai hari baik dan hari buruk? Karena manusia, kita semua terlalu menggarisbawahi proses psikologis dan proses emosional. Bahasa sederhananya, kita itu terlalu banyak berpikir. Bukan bahwa berpikir itu tidak baik, tetapi kita itu terlalu banyak berpikir. Sehingga kehidupan kita lebih banyak ditentukan oleh pikiran dan perasaan. Matahari bersinar cerah, angin sepoi-sepoi, pemandangan indah, bunga-bunga mekar. Tiba-tiba ada ulat dalam pikiran kita yang berpikir negatif. Curiga dengan seseorang, tersinggung dengan seseorang. Semuanya itu lenyap. Matahari yang indah itu ya lenyap. Bunga-bunga yang mekar itu ya sudah tidak kelihatan. Karena kita kurang seimbang. Sebetulnya tidak ada hari baik, tidak ada hari buruk. Proses psikologis kita saja yang terlalu mendapatkan perhatian. Akibatnya seringkali kita tidak sepenuhnya hidup. Hidup itu sebetulnya adalah sebuah respon terhadap kenyataan. Artinya kita hadir sepenuhnya sekarang dalam konteks situasi yang real saat ini juga, dan kemudian saya meresponnya. Nah, disitulah kemudian kita sungguh-sungguh hidup. Tidak tergantung pada perasaan dan pikiran kita. Ada seorang biarawan yang bertahun-tahun bermeditasi. Dia berasal dari Eropa dan kemudian pergi ke Thailand, belajar meditasi menjadi biarawan di sana. Sesudah bertahun-tahun dia pulang ke negerinya di Eropa dan kemudian diwawancarai. Setelah Anda bertahun-tahun bermeditasi berhari-hari di Thailand, di hutan-hutan, di biara-biara, apa yang Anda dapat? Dan dia mengatakan, sekarang saya lebih hidup. Yang mewawancarainya terkejut. Apakah dulu Anda tidak hidup? Ya, dulu saya tidak hidup. Dulu saya berpikir. Rupanya dia mengerti bahwa hidup adalah sebuah keterbukaan. Menghadapi realitas itu dengan keterbukaan, dengan antusiasme, dan kemudian penuh harapan. Mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Selama ini dia rupanya lebih banyak hidup di pikirannya. Jadi hidupnya ya seluas pikirannya itu. Kalau pikirannya senang, dia senang. Kalau pikirannya lagi ruwet, ya dia muyat, susah gitu. Dulu dia sangat tergantung pada perasaannya. Kalau moodnya lagi baik, ya senang. Kalau moodnya lagi jelek, ya sudah, memble. Bukan berpikir itu tidak baik, bukan. Tetapi kadang-kadang overthinking.
tidak seimbang, sehingga tidak sungguh-sungguh hidup. Ya hidupnya seluas pikirannya. Padahal pikiran kita itu ya sempit sekali dan berubah-ubah. Nah, celaka loh itu. Kita mendasarkan hidup kita, membangun pondasi hidup kita berdasarkan sesuatu yang berubah-ubah. Ya hidup kita seperti roller coaster, kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Padahal hidup sepenuhnya adalah hidup yang penuh perhatian terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Dengan sikap terbuka yang percaya segala sesuatu dan mengharapkan segala sesuatu. Pada saat itulah kita sungguh-sungguh hidup. Penuh antusiasme, menyambut segalanya sebagai peristiwa yang baru, dan tidak hidup di masa lalu. Tidak hidup berdasarkan kenangan saja, ingatan-ingatan masa lalu, tetapi segar, fresh terhadap realitas yang ada di hadapannya. Dan kemudian hidup menjadi sangat menyenangkan, selalu baru, selalu ada sesuatu yang membuatnya excited. Tidak ada hari baik dan hari buruk, karena setiap hari ketika bangun pagi, selalu ada dua pilihan. Saya mau memilih bahagia, atau saya mau memilih menderita. Dan kalau kita memilih, hari ini saya mau berbahagia. No matter what, tidak masalah apa yang terjadi, saya mau bersyukur dan berbahagia. Karena hidup begitu menakjubkan. Dan saya mau menyambut setiap peristiwa, setiap pribadi, setiap pengalaman dengan antusiasme, dengan keterbukaan, dengan kesadaran penuh. Maka setiap hari adalah hari-hari yang penuh pengharapan. Memang tetap berpikir, tetapi juga sadar. Dan karena itu seimbang, tidak overthinking. Selalu bisa berefleksi, sadar, dan bertanya, hari ini saya memilih apa? Dan ketika kita memilih untuk berbahagia, kita menemukan begitu banyak alasan untuk bersuka cita. Bahkan ketika mengalami peristiwa yang kurang baik, kita tetap bisa menemukan good reason behind all the experience. Semua alasan baik dari setiap peristiwa yang kita alami. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Dan setiap peristiwa disediakan oleh Allah untuk kebahagiaan dan kenyamanan kita. Tinggal kita menyadarinya, terbuka atau tidak. Menyambutnya dengan penuh sukacita dan antusiasme, atau kita tidak sadar, tidur, terkurung pada pikiran kita yang seringkali muyek sendiri. Maka saudara-saudari terkasih, jangan terlalu banyak berpikir. Handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.